Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia, hidayah, salat 5 waktu di masjid insyaallah sebagai jalan sufi, jalan menuju Allah, jalan menuju surga, yakni melaksanakan salat 5 waktu di masjid. Kemudian salawat serta salam kebaikan tertujukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ahlul baitnya, kerabatnya, keluarganya, dan para sahabatnya insyaallah. Amin. Pendengar yang dirahmati Allah, sangat banyak nikmat yang dicurahkan kepada tanah air kita ini, bangsa kita ini, berupa letak alam atau posisi di garis khatulistiwa. Hanya kenal 2 musim, yakni musim kemarau, musim penghujan. 2 musim saja kalau di daerah dekat kutub atau daerah subtropis itu 30 derajat lintang utara selatan ke sana sampai ke kutub 90 derajat lintang utara selatan. Itu adalah musim 4 musim. Pada Desember, bulan bumi utara, musim dingin membeku jadi es selama 3 bulan. Kemudian kutub selatan, subtropis selatan, lintang selatan, itu saat utara dingin maka dia panas, musim panas, sehingga siang mungkin lebih panjang saat musim panas. Kemudian dari musim panas, musim gugur. Habis musim gugur atau musim fall gugur. Kemudian habis gugur musim semi. Habis musim semi dalam musim panas. Musim panas, gugur, musim panas, musim gugur, musim semi, musim dingin selama 3 bulan. Kalau dingin kita di daerah sana membeku, hujan salju membeku, butuh pemanas ruangan. Kalau kita dikarunia di khatulistiwa ini, sepanjang tahun, sepanjang bulan, 1 tahun full musim kelihatan matahari. Kalau daerah kutub, daerah subtropis utara selatan, mungkin cuma 5 bulan saja kelihatan matahari, yang lain tertutup. Sehingga jadi musim dingin. Itulah kesyukuran kita masih dikaruniai sinar matahari sepanjang masa, sepanjang waktu, yakni di daerah zona khatulistiwa 0 derajat lintang. 0 derajat lintang selatan, lintang utara kita 0 derajat. Untuk wilayah
Sulawesi dibelah, Kalimantan dibelah, Sumatera dibelah jadi dua, yakni lintang utara, lintang selatan. Lintang utara dan lintang selatan. Itu insyaallah, amin. Sehingganya kita yang di Jawa adalah lintang selatan. Itu pendengar yang dirahmati Allah. Sehingga kita diberi kekuatan Allah untuk senantiasa dalam situasi hangat, panas, musim atau istilahnya sejuk, daripada karunia Allah musim di Khatulistiwa. Kita tidak perlu pengering atau penghangat ruangan, pengering baju saat kita mencuci pakaian, menjemur saat musim dingin di sana, sementara kita tidak pernah musim dingin. Itu nikmatnya pendengar yang dirahmati Allah, sehingga banyak negara-negara yang menjajah Indonesia, dari pertama Belanda, yang pernah bercokol di zona wilayah NKRI. Pertama itu adalah Portugis daripada di Maluku. Kemudian setelah Portugis datang Belanda, Portugis datang Spanyol pernah menjajah Indonesia. Setelah Portugis itu pun di zona di daerah Sulawesi, Maluku saja yang dijajah. Untuk Jawa tidak, Spanyol tidak pernah dijajah. Kalimantan, Sumatera tidak pernah. Kemudian datang Belanda menjajah hampir seluruh NKRI. Belanda kalah perang dengan Perancis, maka Perancis yang menjajah Indonesia dengan gubernur jenderalnya Danles, itu Perancis itu. Kemudian Belanda lepas, dan Inggris datang, Raffles, dan gubernur jenderalnya Raffles. Ini mereka saling berebutan wilayah Indonesia, ya memang karena dari Khatulistiwa tanaman tumbuh subur, karena kaya melimpah itu sinar matahari, klorofil untuk zat hijau daun, untuk fotosintesa zat hijau daun butuh daripada sinar matahari. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingganya inilah kenikmatan yang kita peroleh dan nenek moyang kita peroleh, nikmat sekali. Kalau kita tidak nikmat, enak di Khatulistiwa, mereka bangsa-bangsa mereka tidak akan menjajah Indonesia. Bertanam, tumbuh subur, tambah matahari bersinar terus, maka terjadilah fotosintesa, pembentukan amilum zat pati pada karbohidrat, pada buah-buahan, pada umbi-umbian, pada biji-bijian, pada batang. Itu semua adalah hasil dari fotosintesis dengan bantuan utama adalah sinar matahari yang melimpah di Khatulistiwa. Ini kita sangat syukuri, pendengar yang dirahmati Allah. Karena modal dasar pembangunan NKRI pertama adalah melimpahnya sumber daya alam, insyaallah, amin. Sehingga kita betul-betul mampu mengolah sendiri dan memanfaatkan sendiri. Jangan cuma kita tanam kemudian hasilnya bukan coklat dengan harga murah dibeli.
Di luar negeri harganya 1 kilo umpama 50.000, di sini cuma 11, 12, hampir seperempatnya. Karena kita tidak mampu mengolah, sekarang kita harus mengolah jadi bahan dasar coklat. Sehingga perlulah kita menyekolahkan daripada anak-anak bangsa, sehingga kita bisa mendirikan sendiri. Jangan dibawa bijian ke sana, kita rugi sekali, sangat rugi. Perbandingannya saja, belum harga jadi nih, harga jadi bahan baku belum, masih harga biji coklat kering di tingkat tengkulak sini, katakan 10.000, kemudian di tingkat sana pusat perdagangan coklat ini di mana? Belgia mana? Ya, Belgia, Brussel, itu harganya sudah 60.000 per kilo per biji. Itu coklat biji 60 kilo, di sini itu 1 kilo 60.000, di sini dirupiahkan kan. Di sini 1 kilo cuma 10.000, 1/6-nya. Ini pendengar dirahmati Allah, kita sangat tidak diuntungkan, sangat rugi. Untuk ke depan insya Allah pemimpin kita memikirkan begitu itu. Kita ekspor tapi menjadi bahan jadi kalau perlu, bukan bahan jadi, barang jadi. Ada bahan jadi, ada barang jadi. Macam kita CPO sawit, kita hanya mengolah CPO, bahan jadi, bukan barang jadi, bahan jadi itu. Nah, CPO ini kirim ke luar negeri, jadikan turunan-turunannya, produk turun-turunannya, ada jadi sabun, ada jadi minyak goreng, ada jadi biodiesel, bioetanol, untuk bahan bakar pengganti energi fosil atau minyak bumi, hidrokarbon. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingganya ini perlu kita sebagai kaum muslimin perlu dipikirkan ke depan supaya kita lebih makmur, lebih berjaya. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Karena etos kerja pribumi Indonesia itu karena dimanja oleh alam Indonesia, khatulistiwa. Tidak ada musim dingin, panas sepanjang matahari bersinar sepanjang tahun, sehingga tanam tongkat jadi makanan, itu tongkat kayu jadi tanaman, itu karena makmurnya negeri Indonesia ini, berlimpahnya negeri Indonesia ini, cepatnya produksi daripada beras ataupun padi, ada 3 bulan panen, 4 bulan panen, itu sehingganya kita sangat surplus daripada beras sebagai makanan pokok. Sehingga itulah kebanyakan kita dimanja oleh alam, sehingga etos kerja berkurang, jiwa entrepreneur berdagang juga kurang. Mereka baru sukses setelah keluar dari daerahnya, merantau di luar Jawa, di Kalimantan, Sulawesi kalau orang Jawa, trans di sana, di Sumatera, Sulawesi dan lain-lain. Ini pendengar rahmati Allah. Sehingga itulah perlu kita sebagai kaum muslimin untuk memberdayakan semua ini, karena itulah perintah Allah, fantasiru fil ardi yabtaghu min fadlillah. Fantasiru, perintah kerja, bertebaranlah kamu fantasiru, bertebaran, berjalan di muka bumi, yabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah, ini sumber-sumber rezeki. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingganya
Ini perintah kerja. Kerja diperintah. Macam aqimi sholat sama statusnya. Sama statusnya kerja profesi untuk menghasilkan asbab daripada rezeki. Rezeki memang ditetapkan Allah, tapi harus melalui asbab. Tidak bisa tidak melalui asbab. Tidak mungkin bim salah bim datang uang langsung ke rumah kita, kan begitu. Ada asbab, semua pakai asbab. Ada asbab kerja, asbab silaturahim, datang orang bawa amplop, bawa kue, biskuit, makanan, itu juga rezeki. Karena silaturahmi. Ada rezeki dari kerja, ada rezeki dari orang tua, warisan. Ada rezeki yang memang langsung dari Allah. Contohnya menemukan harta karun, nah itu. Menemukan uang di jalan, nah itu. Harta karun dan lain-lain itu ada rezeki langsung dari Allah itu. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingganya disinilah perlu membumikan Islam, membumikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, tidak ada. Mereka bebas, yang kita mayoritas Islam, mereka yang minoritas bebas mendirikan tempat ibadah, bebas. Kita pun kaum muslimin di negeri yang mayoritas agama lain, kita bebas juga. Bahkan suara azan mereka, jangan azan, suara tarhim mereka tidak bermasalahkan. Macam di Tanah Toraja itu sangat bagus. MTQ tingkat Sulawesi Selatan di Tanah Toraja, bayangkan. Mereka menginap di serambi-serambi, tempat-tempatnya serambi-serambi gereja, tidak apa-apa. Ini toleransi, sehingga sinilah tidak ada pengecualian satu agama. Mereka bebas menjalankan ibadah bebas. Kalau toh yang ngaku Islam kemudian merecoki ibadahnya umat lain, yaitu hanya ngaku Islam. Sehingga Islam itu la ikraha fiddin, ada paksaan dalam agama. Mereka termasuk zimi yang dilindungi, kaum yang dilindungi zimi. Iya, tidak boleh. Itu. Mereka bukan harbi, tapi zimi, dilindungi. Kita itu tidak final. Negara Madinah final. Negara Madinah ada yang Yahudi, ada Nasrani. Ada. Apakah mereka langsung suruh masuk Islam? Enggak. Dilindungi mereka. Itu negara Madinah. Madinatul Munawwarah. Nah, keamiran Madinah. Amirul Mukminin Madinah. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingganya kita wajib melindungi selain umat Islam ini. Pendengar yang dirahmati Allah. Insyaallah kita akhiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.